Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Setiawati, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 1 Kedungwaru. Guru BK profesional adalah guru BK yang menguasai standar kompetensi guru BK. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana. Di sini saya akan mempraktikkan teknik konseling kontrak perilaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, silakan duduk Mbak Nadila. Kabarnya Mbak Nadila? Alhamdulillah baik Bu. Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah tadi pagi. Oh iya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya Mbak Nadila dan Bu Reni berdoa dulu ya, agar nanti apa yang kita laksanakan ke depannya itu bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Amin. Oh iya, Mbak Nadila, ini kan Bu Reni cuma taunya namanya Mbak Nadila aja, belum lengkap. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Iya boleh. Bu Reni, ini dari Bu Reni dulu ya. Iya. Perkenalkan, namanya Bu Reni itu Bu Reni Setiawati, bisa dipanggil Bu Reni. Nah, Bu Reni itu sudah mengajar di sekolah ini selama 6 tahun. Terus Bu Reni bersama dengan Bapak Ibu guru BK yang lain di SMA Negeri 1 Kedungwaru ini berjumlah 7 orang. Bu Reni tinggalnya di Desa Panggung Rejo. Sampean tahu pabrik gula Mojo Panggung? Iya, tahu. Nah, itu rumahnya Bu Reni, depannya pabrik gula itu ke selatan. Habis itu nanti ada perempatan itu ke selatan sedikit, kemudian masuk gang. Pernah main ke sana, maksudnya daerah sekitar Panggung Rejo? Pernah. Oh, pernah gitu. Ya. Bu Reni sudah cukup perkenalannya, sekarang gantian Mbak Nadila ya yang berkenalan. Iya, jadi nama lengkap saya Nadila Fiana Puspita. Saya dari kelas 10-1. Iya. Tempat tinggal saya kebetulan dekat sini Bu. Oh, Belakangnya dekat sini? Oh. Iya, jadi masih masuk wilayah Kedungwaru. Oh, masih wilayah Kedungwaru. Yang mana? Ini ke sana itu Ke utara. Ya, ke utara. Ke utara, Terus ke habis itu timur. ke timur. Terus ke utara lagi. Ke utara lagi. Dekat ya? Iya, sebelum anak bangsa. Oh, gitu. Banyak Elida Floris Pas gitu. Oh, alah, sebelah situ. Nah, terus Mbak Nadila berangkat dari rumah itu mau ke sekolah itu pakai apa? Motor apa? Kadang jalan kaki, kadang diantar. Iya. Kadang diantar. Iya. Tapi jalan kaki malah lebih sehat ya. Lebih sehat. Iya. Oke. Nah, kemarin itu Mbak Nadila kelihatannya sempat menemui Bu Reni ya. Iya. Tapi Bu Reni belum bisa membantu Mbak Nadila, dalam arti kemarin itu karena Bu Reni ada rapat dinas yang semuanya harus hadir dari Bapak Ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, itu kan tidak bisa jadinya membantu Mbak Nadila. Nah, berhubung Mbak Nadila sekarang sudah sampai di sini, Mbak Nadila bisa loh menceritakan semua permasalahannya Mbak Nadila ke Bu Reni sekarang. Mbak Nadila mau? Iya. Oh iya. Kalau gitu sebelumnya Bu Reni mau tanya dulu, Mbak Nadila itu pernah enggak ketika dulu waktu di SMP ataupun sekarang ketika habis memasuki di SMA sini pernah mendengar kata konseling atau pernah melakukan konseling sebelumnya dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bapak Ibu guru BK yang lain? Belum Bu. Belum pernah? Iya, konseling itu apa Bu? Iya, akan Bu Reni jelaskan secara sederhana saja ya. Iya. Jadi konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu Bu Reni atau Bapak Ibu guru BK yang lain, kemudian diberikan kepada konseli, yaitu Mbak Nadila ya sekarang, untuk proses mencapai tumbuh kembangnya Mbak Nadila secara optimal dan juga membantu Mbak Nadila untuk memecahkan masalah. Sampai sini Mbak Nadila paham? Jadi itu apa, konseling itu bukan hanya untuk anak-anak yang bermasalah saja ya Bu ya? Iya, bukan. Kalau berarti nanti Mbak Nadila ingin menceritakan
tentang perkembangannya Mbak Nadila. Semisal, Bu, saya mengalami kendala perkembangan fisik kok seperti ini dan sebagainya. Kalau Mbak Nadila masih bingung, itu juga bisa cerita ke Bu Reni. Tidak hanya Bu Reni saja, kepada Bapak Ibu guru BK juga boleh, kecuali Bu Reni. Kan Bu Reni memang guru BK-nya Mbak Nadila. Tapi kalau misalnya Bu Reni itu tidak ada di ruang BK, itu Mbak Nadila boleh bercerita ke yang lain. Begitu ya? Iya, Bu. Paham. Oke. Bisa Mbak Nadila mungkin menceritakan masalahnya? Ya, tapi sebelumnya nanti jangan ceritakan ke siapa-siapa ya, Bu ya. Malu soalnya, Bu. Oh iya, pasti ya. Sebelumnya ini Bu Reni beritahu ya. Kalau untuk konseling individu itu ada beberapa azas. Yang pertama adalah azas kerahasiaan, di mana nanti tanpa seizin dari Mbak Nadila itu Bu Reni tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, termasuk guru BK yang lain dan juga Bapak Ibu guru. Wali kelas pun kalau Mbak Nadila tidak berkenan, Bu Reni juga tidak boleh menyampaikan kepada semuanya, kepada Bapak Ibu guru, kepada wali kelas juga tidak boleh. Nah, selain itu ada juga azas kemandirian. Nah, itu nanti di dalam azas kemandirian Mbak Nadila diminta untuk bisa ataupun mampu memecahkan masalah yang Mbak Nadila hadapi. Nah, selain itu juga ada azas kegiatan. Nah, Mbak Nadila ini nanti juga terus atau wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir gitu ya. Selain itu Mbak Nadila juga diwajibkan untuk terbuka sama Bu Reni. Jadi tidak boleh ada ceritanya ditutup-tutupi, tidak boleh, karena berhubung Mbak Nadila sudah sukarela datang ke sini untuk meminta bantuannya Bu Reni, jadi Mbak Nadila harus terbuka, begitu ya, paham ya? Oke. Bisa diceritakan permasalahannya secara keseluruhan saja. Jadi dari awalnya bagaimana, begitu ya? Ya, jadi kan sebenarnya saya itu kemarin melanggar peraturan sekolah, di mana saya memasukkan tangan Pak Eko. Itu kan Sebentar, Pak Eko wakil kepala sekolah bidang kurikulum? Iya. Oh, kenapa Mbak Nadila? Jadi kan kemarin itu kan teman-teman kan ngajak keluar sekolah. Kan ya karena masih kelas 10, jadi saya kan belum dekat sama teman sekelas. Iya. Nah, teman-teman saya yang di luar kelas, teman SMP itu ngajak untuk main keluar gitu. Gitu. Mainnya kemana Mbak Nadila kalau Bu Reni boleh tahu? Ya, ngopi. Oh gitu. Ya. Terus? Nah itu kan teman-teman kan buru-buru. Kayak cepet-cepet gitu loh kan. Sebelum keluar kan memang harus minta tanda tangan dulu kan minta dispen baru minta tanda tangan. Iya, harusnya kan begitu. Minta dispennya di TU dulu, ya. Habis itu ngambil kartu itu. Iya, terus minta tanda tangan. Nah karena ya teman-teman itu mintanya cepat gitu loh, nanti takutnya ketahuan. Jadi ya udah, kepikiran aja gitu, langsung aku tanda tangan sendiri karena kan udah tahu juga tanda tangannya Pak Eko kayak gimana. Oh iya, kebetulan Pak Eko juga ngajar di kelasnya sampean ya? Iya, kebetulan waktu itu juga, waktu jam itu Pak Eko sedang mengajar dan saya lupa karena ya terlalu bersemangat untuk keluar sekolah. Karena Mbak Nadila terlalu bersemangat, Mbak Nadila sampai lupa kalau itu jamnya Pak Eko, begitu ya? Oke. Terus setelah Mbak Nadila memasukkan tanda tangan Pak Eko, kemudian bagaimana Mbak Nadila? Langsung keluar atau bagaimana? Iya, langsung keluar. Terus ya waktu aku nyadarnya di grup kelas itu rame, kalau ada yang bilang ada yang memasukkan tanda tangan Pak Eko, terus aku baru keinget loh, gimana wayai Pak Eko. Ya ampun, berarti sampean sampai lupa ya itu jamnya Pak Eko. Terus sampean dengan tidak sengaja memasukkan tanda tangannya Pak Eko gitu. Terus ketika melihat itu semua, terus Mbak Nadila bagaimana? Ya takut, terus ya
ya menyesal ya takut gitu. Menyesal takut kena sama hukuman takut. juga, takut sampai orang tua dipanggil BK. Oh, takutnya gitu. Takutnya Iya. nanti orang tua dipanggil BK gitu ya. Oh, bentar. Bentar ya Mbak Nadila. Iya. Ya, sambil ini nanti juga ngisi absennya Mbak Nadila dulu. Iya. Ini untuk bukti sebentar. Iya, Mbak Nadila, karena Mbak Nadila sudah menceritakan semua permasalahannya Mbak Nadila, terus sekarang kira-kira yang membuat Mbak Nadila itu menyesal, paling menyesal itu apa Mbak? Ya, perbuatan saya yang pertama itu berbohong. Jadi kan waktu itu kan seharusnya itu apa? Saya tuh ya masuk kelas kan, tapi saya berbohong demi keluar, demi bolos. Saya bilang kalau mau ambil ijazah, mau kembalikan buku untuk ngambil ijazah. Oh gitu, Iya. iya. Padahal kan sebenarnya ijazah sama buku itu sudah saya ambil. Oh, padahal sebenarnya sudah sampai ambil ya? Iya, cuman itu Oh, iya. buat alasan biar bisa keluar sekolah. Oh iya, berarti itu semua cuma untuk menutupi agar Mbak Nadila itu bisa keluar, gitu Iya. ya. Nah, terus Mbak Nadila, kira-kira dari perilaku itu, apakah Mbak Nadila berkenan untuk menuliskan di selembar kertas yang telah Bu Reni sediakan? Iya, minta tolong dituliskan dulu ya. Oke. Ya, Mbak Nadila, sebelum Bu Reni membaca apa yang telah Mbak Nadila tuliskan ini, Bu Reni mohon maaf sekali. Tadi Bu Reni belum sempat menyampaikan ya, habis konseling ini nanti Bu Reni akan ada jam masuk kelas. Jadi sesi konseling ini nanti kira-kira hanya 50 menit. Bagaimana Mbak Nadila? Iya, enggak mau. Cukup ya kira-kira ya? Oke, sekarang Bu Reni baca ya yang sampean tuliskan. Yang pertama, memasukkan tanda tangan Pak Eko. Kemudian yang kedua, berbohong mengambil ijazah SMP demi membolos. Begitu ya kurang lebihnya ya. Terus kira-kira yang membangkitkan Mbak Nadila untuk memalsukan tanda tangannya Pak Eko itu apa? Iya. Yang paling memicu kira-kira? Iya, pertama karena desakan teman. Oke, karena Untuk desakan teman. buru-buru. Ya itu jadi saya apa? Kayak kalap gitu Bu. Bingung. Kayak apa? Ya kalap. Oh, Cepet-cepet. iya saking Saking- paniknya mungkin Iya, ya. paniknya takut Terus? terus ketahuan juga itu langsung. Udah kepikiran aja gitu buat tanda tangan, kan udah tahu juga tanda tangannya Pak Eko. Oh iya, karena Mbak Nadila sudah paham ya bagaimana tanda tangannya Pak Eko, Iya. jadi alah dipalsukan saja gitu Iya. ya. Oh, oke. Harusnya kan mudah dicontoh soalnya. Oh gitu. Jadi Mbak Nadila juga mengamati ya tanda tangannya Pak Eko begitu ya. Iya kan? Iya. Iya, wes. Ini yang sudah Mbak Nadila tulis. Kemudian dari konseling ini nanti yang Mbak Nadila harapkan apa? Kira-kira? Pertama itu mengubah perilaku berbohong saya. Ya, perilaku. lebih jujur gitu Bu. Oke. Jadi biar bisa lebih tenang. Oke, Bu Reni minta tolong ya nanti daripada lupa, silakan Mbak Nadila tulis di sini. Enggak.
gitu. Sudah ya? Ya. Berarti ini Bu Reni bacakan dulu. Ya. Yang pertama, mengubah perilaku berbohong menjadi jujur. Yang kedua, mengontrol diri dari ajakan teman, terutama pada hal negatif seperti membolos. Begitu ya? Ya. Oke, sebelum kita ke tahap yang lebih lanjut, Bu Reni berikan tujuannya nanti ya, Jadi yang pertama adalah Mbak Nadila ingin mengubah perilakunya Mbak Nadila dari tidak jujur menjadi jujur, begitu ya. Iya. Kemudian mengontrol diri dari ajakan teman, terutama pada hal negatif seperti membolos. Nah, tujuan kita nanti adalah mengubah perilaku tersebut, ya, supaya Mbak Nadila juga bisa mengontrol diri dari ajakan teman. Nah, oke, karena Mbak Nadila sudah menulis ini, kita coba melihat video ya, Bu Reni. Di sini ada video. Silahkan nanti Mbak Nadila simak. Di sini videonya tentang perilaku tidak jujur. Ya. Nih, silahkan disimak ya. Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan, nama saya Fadila Noviani. Hari ini kita akan belajar mengenai perilaku berbohong. Kita akan mempelajari mengenai perilaku berbohong, ada definisi, penyebab, macam-macam, dan dampak dan solusi. Definisi perilaku berbohong. Perilaku berbohong adalah satu bentuk ketidakjujuran dan kecurangan dalam bentuk pernyataan atau perbuatan yang tidak dapat dipercaya, biasanya diiringi dengan niat untuk menjaga sesuatu reputasi melalui perasaan individu, menghindari hukuman atau konsekuensi dari suatu tindakan. Yang lanjut, ada faktor-faktor berbohong. Almiran menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang berbohong. Setidaknya ada 4 penyebab utama yang menyebabkan seseorang melakukan kebohongan. Beberapa faktor tersebut antara lain: 1. Faktor kepribadian, 2. Faktor sosial, 3. Faktor manfaat. Dan faktor-faktor ada macam-macam perilaku berbohong. Nah, ini macam-macamnya. Macam perilaku berbohong yang dapat dikenali yaitu: 1. Selalu memutarbalikkan fakta. Yang kedua, melebih-lebihkan cerita. Yang ketiga, mengada-ngada. Nomor 3 sama nomor 4. Oh, yang sering itu nomor 3 sama nomor 4 ya. Tanggung jawab. Iya. Macam-macam perilaku berbohong. Ada dampak dari perilaku berbohong, yaitu memunculkan kebohongan baru. Nah, ini dampaknya, Mbak. Kedua, Nomor 2 yang paling terasa. Iya, soalnya nanti kalau berbohong itu pasti, kalau tidak terbiasa apalagi ya, itu pasti perasaannya itu nggak tenang. Iya. yang keempat, menimbulkan masalah baru. Yang kelima, menjadi agresif. Setelah nampak-nampak, pasti ada solusinya. Nah, ini Solusi solusinya. dari perilaku berbohong yaitu jadi contoh yang baik bagi anak. Yang kedua, memahami alasan anak berbohong. Nah, jadi harus bisa menjadi contoh yang lebih baik lagi gitu. Yang keempat, berikan peringatan. Yang kelima, jelaskan kepada anak dampak dari berbohong. Yang keenam, hargai kejujuran anak. Yang ketujuh, jangan melabeli pembohong kepada anak. Begitu. Paham ya Mbak Nadila ya? Berarti tadi sudah ada macam-macamnya, terus solusinya, dampaknya itu. Iya. Dampaknya yang paling terasa sih yang nomor 2. Oh iya, apa Tidak tadi? tenang. Oh, tidak tenang. Sering seperti itu atau Iya. hanya beberapa karena ini mungkin? Mungkin ya beberapa, kadang mungkin ya juga saya udah sering melakukannya juga di rumah. Oh, seperti Sama orang itu. tua kadang juga berbohong. Cuman demi menghindari tugas atau menghindari masalah. Oh,
Jadi gitu ya. Iya. Menghindari tugas, menghindari masalah, jadinya seperti itu. Nah, baik Mbak Nadila, karena Mbak Nadila tadi sudah menyimak videonya, ini Bu Reni ada kontrak perilaku yang harus Mbak Nadila isi ya. Ini nanti kontrak perilakunya bertujuan agar Mbak Nadila dan Bu Reni itu mempunyai kesepakatan. Kalau Mbak Nadila itu berhasil melakukannya, nanti Mbak Nadila berhak menuliskan reward untuk sampean sendiri. Nah, kalau Mbak Nadila tidak bisa melakukannya, berarti otomatis nanti Mbak Nadila harus mendapat hukuman. Nah, hukuman itu nanti yang membuat juga Mbak Nadila sendiri. Oke, paham ya? Oke, nah, paham. silahkan ditulis contohnya. Nah, ya, nama, kelas. Nah, Ini pernyataannya. iya, saya Nadila. Siapa Mbak? Nadila Afiana. Oh iya, Afiana. Cukup disingkat saja ya. Iya, disingkat aja, enggak apa-apa. Ini tangannya juga disingkat. Iya, enggak apa-apa. Tanggal 17 Oktober. 2. Iya. Nah, ini Mbak, berarti nanti Mbak Nadila harus menyebutkan, ini minimal kan 5 ya, 5 contoh perilaku yang positif atau perilaku jujur yang bisa sampean terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja? Coba Mbak Nadila tulis. Harus jadi lebih jujur lagi. Bagus, ditulis Mbak. Tulis saja, berarti harus menjadi lebih jujur ya dari sebelumnya ya. Iya. Kemudian yang kedua, Menolak ajakan teman yang kurang baik. nah bagus, menolak itu bisa sampean tulis. Kemudian yang tiga kira-kira apa Mbak? Mengingatkan teman untuk berperilaku jujur. Bagus, itu juga bagus Mbak, ditulis saja. Nanti langsung konsekuensinya saja ya Mbak ya yang ditulis. Oh iya. Iya, reward sama konsekuensinya nanti. Kemudian yang keempat, Lebih terbuka kepada orang tua, guru dan teman-teman. nah iya itu bagus, bisa itu. Lebih terbuka kepada orang tua ya. Iya. Yang terakhir apa kira-kira Mbak? Membuat surat izin ketika tidak masuk. Nah bagus. Apa sebelumnya Mbak Nadila tidak pernah membuat surat izin kalau Mbak Nadila tidak masuk itu? Buat sendiri sih, nggak nyuruh orang tua. Oh lah, terus yang tanda tangan siapa Mbak? Aku. Oh, Mbak Nadila sendiri. Iya. Oh, berarti kalau Mbak Nadila nanti sudah menulis ini tidak boleh lagi loh ya? Iya. Ya. Ini usahanya. Ini aja langsung apabila. Meminta uang saku lebih. Oh, Ya, untuk ribetnya. untuk rewardnya sampai menuliskan apa? Meminta uang saku lebih. Meminta uang saku lebih kepada Orang tua. Oke, ya ditulis saja Mbak, tidak apa-apa. Nanti Bu Reni juga akan menyampaikan kepada orang tuanya Mbak Nadila. Nah,
terkait dengan kontrak yang sudah Mbak Nadila tulis ini ya. Nanti Ibu Reni sampaikan. Terus konsekuensinya uang saku disita sebulan. yakin itu konsekuensinya Mbak Nadila untuk nanti kalau tidak bisa mentaati kelima perilaku ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti siap ya untuk tidak diberikan uang saku selama 1 bulan? Iya. Oke, bisa ditulis. Nah, Ini diisi nama sama tanda tangan. iya, ini diisi namanya Mbak Nadila sama tanda tangannya. Sudah? Ya. Bu Reni bacakan dulu ya. Jadi namanya Mbak Nadila, kelas 10-1. Nah, kontrak perilakunya berisi saya Nadila Aviana pada tanggal 17 Oktober menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, harus menjadi lebih jujur dalam melakukan segala hal. Kemudian yang kedua, menolak ajakan teman yang kurang baik. Yang ketiga, mengingatkan teman akan perilaku jujur. Yang keempatnya, lebih terbuka kepada orang tua, teman dan guru. Kemudian yang terakhir, membuat surat izin ketika tidak masuk. Kira-kira Mbak Nadila siap untuk melakukan kelima hal ini? Insya Allah. Insya Allah siap ya, harus bisa. Saya bisa Bu, seperti itu ya. Bismillah. Ya, bismillah bisa. Kemudian konsekuensinya apabila nanti Mbak Nadila berhasil melakukannya, Mbak Nadila akan meminta tambahan uang saku. Benar ya? Iya. Oke. Dan jika Mbak Nadila gagal, maka Mbak Nadila akan tidak menerima uang saku selama Sebulan. 1 bulan. Nah, berhubung ini kaitannya dengan uang saku dan perilaku Mbak Nadila sehari-hari, nanti Bu Reni akan minta tolong orang tuanya Mbak Nadila untuk memantau Mbak Nadila. Setuju ya? Nah, ini kan di sini nanti juga ada parafnya orang tuanya Mbak Nadila. Nanti Bu Reni minta tolong Mbak Nadila juga menjelaskan ke orang tuanya Mbak Nadila, kemudian orang tuanya Mbak Nadila bersedia untuk memberikan tanda tangan di sini ya. Iya. Nanti Bu Reni juga akan telepon orang tuanya Mbak Nadila terkait dengan kontrak perilaku ini yang sudah Mbak Nadila tuliskan. Oke? Iya. Siap ya? Nah, Ibu yakin Mbak Nadila juga sudah siap untuk melakukan ini semua, karena ini semua kan yang Mbak Nadila tulis sendiri, bukan paksaannya dari Bu Reni. Jadi nanti konsekuensi yang Mbak Nadila buat, ribetnya itu juga atas kemauan Mbak Nadila, gitu ya. Ini Mbak Nadila simpan. Nah, kemudian untuk evaluasi kegiatan kita kali ini, Bu Reni minta tolong Mbak Nadila untuk mengisi angket ya. Ini yang sudah Bu Reni sediakan. Ini silahkan nanti diisi nama sama kelas gitu ya. Ini maksudnya S. Oh S, iya. S. Jadi begini Mbak Nadila, ini yang S ini adalah sangat setuju. Kemudian yang S ini adalah setuju, TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju. Jadi ketika nanti Mbak Nadila membaca pernyataan ini, Mbak Nadila bisa melihat mana yang sesuai dengan Mbak Nadila alami sekarang, begitu ya. Setelah layanan konseling dari Bu Reni begitu.
ngajak main malam-malam gitu. Itu ini kalau saya isi setuju kan sama aja nanti saya juga mengikuti ajakannya. Jadi gini maksudnya, ketika teman saya ingin bermain ke rumah saya menolaknya dengan alasan saya tidak di rumah. Kalau ini maksudnya begini, ini untuk ajakan, bukan ajakan untuk keluar. Jadi temannya Mbak Nadila itu memang benar-benar hanya ingin main ke rumahnya Mbak Nadila. Jadi ketika Mbak Nadila itu di rumah, terus temannya Mbak Nadila itu ingin bermain ke rumahnya Mbak Nadila itu mengizinkan enggak? Ya. Jadi seperti itu. Kalau Mbak Nadila itu mengizinkan, nah itu nanti Mbak Nadila ditulisnya setuju. Tapi kalau menolaknya itu kan bagaimana? Tidak setuju. Oke. Sangat tidak setuju. Baik. Sudah benar. Bisa dilanjut? Dan untuk nomor 13 ini kan harus minta izin orang tua kalau ingin ikut ekstrakurikuler. Tapi kan begini, ibu kan yang punya hobi. Hobi saya kan bela diri. Dan saya suka ikut pencaksilat gitu loh. Iya. Itu pernah ikut Bu, tapi orang tua itu melarang. Bahkan waktu itu saya Melarangnya Mbak Nadila tahu enggak dengan alasan apa? ya alasannya sih katanya pergaulannya yang buruk atau gitu. apa. Pulangnya kan malam-malam begitu kan Bu, namanya juga pencaksilat. Iya, soalnya kan latihannya malam ya setahu. Iya, biasanya memang latihannya itu malam dan kadang itu pulangnya pagi. Sampai seperti itu. Iya, kadang itu jam 3 atau jam 4 itu baru pulang, jam subuhan gitu. Mungkin orang tua takutnya kalau Mbak Nadila tidak bisa bangun pagi mungkin. Ya, mungkin sih gitu. Takut apa ketinggalan pelajaran mungkin juga. Tapi Mbak, untuk poin yang ke-13 itu akan lebih baliknya segala sesuatu yang Mbak Nadila kerjakan itu atas izin orang tuanya. Jadi nanti biar kalau ada misalnya apa-apa dengan Mbak Nadila itu orang tua harus tahu gitu. Jadi Bu Reni rasa untuk yang nomor 13 itu memang harus membutuhkan izin orang tua. Paham Mbak Nadila? Paham. Itu isi-isi tidak setuju. Bukan yang ke-15 ini kan saat saya melakukan kesalahan dan saya mendapatkan tekanan dari teman, saya akan mengancam teman saya dengan nada yang tinggi. Tapi kan memang kadang kan teman saya kan ada yang ngeselin gitu Bu, kan ngolok-ngolok terus, diungkit lagi, jadi kan saya kan kesal. Jadi kalau saya membentaknya atau marahin dia atau ngancam itu apa tetap salah? Ya, seharusnya Mbak Nadila bisa menurunkan suara Mbak Nadila yang tinggi. Jadi dengan pelan-pelan seperti itu. Nanti kalau Mbak Nadila juga teriak-teriak, otomatis kan temannya Mbak Nadila juga ikut-ikutan seperti itu. Iya kan? Kalau segala sesuatu permasalahan itu kalau diselesaikan dengan gontok istilahnya itu tidak akan selesai. Gitu ya. Oke, silakan diisi. Sudah? Ya. Coba Bu Reni baca sekilas ya. Ya. Untuk item pernyataan yang ketika ada ajakan untuk memasukkan tanda tangan guru, orang tua maupun teman, saya akan menolaknya. Mbak Nadila menjawab setuju ya. Iya. Oke, jika saya tidak masuk sekolah, orang tua akan membuatkan surat izin untuk saya. Mbak Nadila jawabnya apa? Ini.
Setuju. Setuju. Seperti yang Mbak Nadila tulis sama ceritakan tadi ya. Berarti setuju. Oke. Saya pernah meminjam tugas atau pekerjaan rumah teman saya dan mengakui bahwa tugas tersebut adalah milik saya. Itu tidak setuju ya. Jadi memang harus dirubah ya Mbak Nadila. Oke, ini nanti biar Bu Reni baca lebih dalam lagi, tidak di proses konseling ini. Terus gini Mbak Nadila, dari yang sudah Mbak Nadila tuliskan ini nanti juga proses konseling kita hari ini, 1 minggu ke depan Bu Reni akan mengajak Mbak Nadila untuk bertemu di jam yang sama, di tempat yang sama, di sini. Kira-kira Mbak Nadila setuju tidak? Setuju. Setuju ya. Dan juga dengan hasil dari ini tadi, kontrak perilaku yang sudah Mbak Nadila buat. Dari kontrak perilaku ini nanti Bu Reni akan menyampaikan ke orang tuanya Mbak Nadila. Tidak apa-apa ya? Iya, sesuai dengan yang Mbak Nadila tuliskan, kelima perilaku yang akan Mbak Nadila lakukan selama 1 minggu ke depan ini, biar lebih menjadi habit atau kebiasaan. Bu Reni juga akan menginformasikan kepada orang tuanya Mbak Nadila. Nanti Bu Reni juga minta tolong untuk diparaf dan benar-benar diberitahukan kepada orang tuanya Mbak Nadila, biar nanti orang tuanya Mbak Nadila juga ikut memantau ya. Biar nanti Mbak Nadila juga bisa lebih konsisten untuk menerapkan 5 perilaku ini nanti ya. Terus bagaimana Mbak Nadila setelah konseling ini, perasaan Mbak Nadila sekarang bagaimana? Pertama sih jadi lebih lega ya Bu ya. Jadi lebih lega. Tadinya kan waktu sekolah, apalagi waktu ketemu Pak Eko, pelajarannya Pak Eko itu tegang, malu, takut gitu kan, karena ya membuat kesalahan pada waktu pelajarannya secara ya terang-terangan gitu. Jadi kayak malah gak mancing emosi. Selama ini setelah sampean melakukan pemalsuan tanda tangannya Pak Eko, kemudian Pak Eko tahu ya, ini kan Pak Eko tahu ya ceritanya ya, Pak Eko sudah tahu lah. Terus Pak Eko ketika bertemu sama Mbak Nadila bagaimana ekspresinya, wajahnya? Biasa sih Bu, tapi saya saja yang takut. Oh sebenarnya biasa saja. Iya, mungkin ya orangnya merasa mungkin wajar karena mungkin waktu di SMP pernah gitu, atau karena masih belum paham aturan sekolah, mungkin orangnya mikirnya gitu. Tapi ya saya sendiri jadi merasa bersalah juga kan orangnya baik gitu, tapi saya kok malah keluar di jamnya tanpa izin, terus melakukan ya kesalahan itu. Dan itu kan ini udah kesekian kalinya dari zaman SMP. Sedangkan kan ini sudah SMA, seharusnya kan saya lebih dewasa lagi, lebih memikirkan menata masa depan, memfokuskan diri pada pembelajaran, bukannya malah membolos dan bersenang-senang gitu kan. Jadi, betul sekali kalau Mbak Nadila tadi bilang bahwa sudah zamannya, bukan zamannya lagi untuk bersenang-senang. Dalam artian bersenang-senang di sini bukan kok tidak boleh keluar dengan teman, ini tidak ya. Jadi Mbak Nadila harus pandai-pandai memilih waktu. Selain itu juga Mbak Nadila juga harus pandai-pandai untuk melihat bagaimana perilaku ini nanti konsekuensinya. Kalau saya berbuat seperti ini, nah saya nanti akibatnya bagaimana ya? Kemudian kalau saya tidak sengaja, konsekuensinya apa ya? Seperti itu Mbak. Jadi ya memang semakin bertambahnya usia itu harus bisa apa ya istilahnya, memanajemen dirinya Mbak Nadila sendiri. Jadi biar ndak ikut temannya dan sebagainya. Soalnya kan kalau Mbak Nadila pandang ya bahwa ikut istilahnya ikut grup yuk ya, itu ikut-ikutan teman. Nah itu kan dampaknya ke Mbak Nadila juga ndak bagus. Efeknya kira-kira apa saja Mbak kalau cuma ikut-ikutan teman begitu? Jadi apa ya, tidak terkontrol, terlalu gampang mengikuti hal yang negatif. Kan kayak membolos, terus memalsukan
tanda tangannya Pak Eko, Iya, betul. Izinnya sekolah aku malah keluar. Bagus. Dan ya orang tua kan ya kasih uang saku kan itu untuk uang saku selama di sekolah. Jadi bukan untuk, seharusnya kan aku fokus belajar, aku malah bersenang-senang, buang-buang uang dan buang-buang waktu juga. Betul, harus bisa juga ya melihat waktu yang terbuang sia-sia seperti itu. Terus dari proses konseling yang telah kita lakukan, itu Mbak Nadila sudah lega belum? Sudah lumayan lega belum? Sudah lumayan lega. Jadi menjadi punya pandangan ya? Ya, jadi lebih tahu nanti apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak seharusnya saya lakukan. Lalu bagaimana menjadi lebih jujur lagi, lebih bisa mengontrol diri lagi, gitu. Dia yang penting itu Mbak, sampean juga memang harus bisa mengontrol dirinya sampean sesuai yang sampean tuliskan di kontrak perilaku ini tadi ya. Iya. Menolak ajaran teman yang kurang baik ya itu harus bisa Mbak. Sesuai dengan ini, Bu Reni kenapa toh kok mengajak Mbak Nadila untuk menulis ini semua? Nah ini nanti biar menjadi acuannya Mbak Nadila ketika di rumah, ketika Mbak Nadila lupa, Mbak Nadila bisa melihat apa yang sudah Mbak Nadila tuliskan ini, begitu ya. Alhamdulillah kalau Mbak Nadila juga sudah lega, Bu Reni juga sudah merasa senang bisa membantu Mbak Nadila gitu loh. Kalau dengan Pak Eko, kalau menurut Bu Reni, Pak Eko sudah tidak bermasalah ya, intinya maksudnya Pak Eko melihat Mbak Nadila itu dengan biasa saja, otomatis berarti Pak Eko sudah menganggap itu semua tidak masalah ya. Terus lagi tergantung Mbak Nadilanya sekarang, Mbak Nadilanya bagaimana. Kalau Mbak Nadila memang ingin mengubah perilakunya, berarti memang harus tertanam di dalam dirinya Mbak Nadila sendiri. Mbak Nadila sudah lega, sudah punya pandangan tentang bagaimana kedepannya, itu sudah sangat bagus. Ini tadi Mbak Nadila ya yang menulis sendiri. Iya, berarti sudah lega, kemudian juga sudah dapat pandangan-pandangan itu. Tinggal diterapkan saja. Nah nanti Mbak Nadila bisa tonda. Ya saya akan berusaha Bu. Dan nanti mungkin saya akan minta bantuan teman-teman saya yang bisa mengingatkan saya ketika saya lalai atau lupa akan kewajiban saya gitu. Jadi nanti Mbak Nadila mau minta tolong gitu ya. Gimana nanti Mbak Nadila ngomongnya ke temannya? Ya biar diingatkan kalau nanti membuat kesalahan, biar diarahkan lagi gitu. Minta tolong ya diingatkan gitu. Gitu. Mbak Nadila juga punya teman dekat kan di Alhamdulillah sekarang sudah ada. Oh sekarang sudah ada. Kalau dulu belum ada ya? Iya dulunya belum ada kan waktu masih baru-barunya, jadi ya masih canggung gitu Bu. Oke. Ya sudah, berarti kalau Mbak Nadila sudah lega, sudah mempunyai pandangan, saya rasa karena waktunya sudah hampir 50 menit, ini bisa diakhiri ya. Gimana Mbak Nadila, apa kira-kira ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Saya rasa sudah cukup Bu. Sudah cukup. Sudah lega juga. Sudah lega juga ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi nanti kalau Mbak Nadila ketemu Pak Eko ya sudah biasa saja gitu ya. Pokoknya yang perlu diingat Mbak Nadila, kalau Mbak Nadila itu sudah mengakui kesalahan, sudah berani untuk mengakui kesalahan Mbak Nadila, berarti langkah selanjutnya apa Mbak Nadila? Yang pertama sih meminta maaf pada Pak Eko. Betul. Yang kedua mengubah perilaku saya menjadi lebih jujur. Ya. Dan yang ketiga mengontrol diri saya. Mengontrol dirinya Mbak Nadila sendiri, bagus. Gitu ya. Berarti nanti Mbak Nadila itu sudah penting sekali. Pokoknya kalau Mbak Nadila sudah berbuat kesalahan, mengakui, sudah minta maaf, kemudian mau mengontrol diri, itu sudah sangat bagus ya. Jadi ini sesi konselingnya Bu Reni akhiri. Sebelum mengakhiri, kita berdoa dulu ya, karena kan kita tadi sudah melaksanakan semua kegiatan dengan lancar. Itu wujud rasa syukur kita, supaya nanti bisa konsisten apa yang telah kita lakukan ini nanti ke depannya ya. Bu Reni pandu, berdoa mulai.
selesai. Amin. Ya. Habis ini Bu Reni mau masuk ke kelas dulu. Iya. Ya. Enggak apa-apa ya Mbak Nadila, hanya 50 menit. Iya. Gimana Mbak Nadila? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalau begitu, Terima kasih. saya ya. udah. Mbak Saya juga Nadila. terima kasih, Bu. Iya. Saya mau pamit dulu. Saya mau kembali ke kelas. Iya, terima Saya mau- kasih. Iya. Terima kasih Mbak Nadila sudah main ke ruang BK. Terus Mbak Nadila juga mau menceritakan masalahnya Mbak Nadila. Jangan kapok main ke BK, walaupun nanti banyak pandangan tentang banyak pandangan stereotip ya tentang BK, bahwa BK itu adalah polisi sekolah, ternyata kan bukan Iya, ya. bukan. Jadi memang seperti itu Mbak. Iya. Jadi jangan beranggapan seperti itu. Nanti Bapak Ibu guru BK niatnya itu untuk membantu Mbak Nadila. Iya. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Iya, silakan kembali ke kelas. Bu Reni juga akan masuk kelas ya. Terima kasih terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Reni antarkan ya. Iya, Bu. Oke. Hati-hati ya, Mbak. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang.